wabarakatuh. Kita puji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bermunajat kepadanya agar Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima hikmah dan ilmunya, agar Allah mudahkan urusan dunia akhirat kita. Dengan untayan doa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para guru, para kiai, para habaib, para sesepuh penesepuh, para ketua, dan seluruh jajarannya, para asatidzah yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Insyaallah mulia semuanya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita duduk dalam hikmah ilmu ini untuk menambah rentetan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita membaca sebuah hikmah dari hikmah yang disampaikan, yang ditulis oleh Imam Ibnu Atha'illah Al-Askandari. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat. Di antara tanda hati itu mati, tidak bersedih kalau meninggalkan kewajiban. Di antara tanda-tanda hati kita ini sudah mati, tidak bersedih kalau meninggalkan sebuah kewajiban. Wa tarkun nadami ala ma fa'altuhu min wujudiz zalal. Yang keduanya, tidak pernah menyesal kalau melakukan dosa. Itu kata hikmah beliau. Maknanya, kalau selama ini yang tahu kita Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jasad kita dari tiada menjadi ada. Terlalu kencang ini. Dari tanah, berjalan di atas tanah, makan dari tumbuhan tanah, minum dari keluar dari tanah, kita kembali ke dalam tanah. Ketika kita melihat
bahwa kita sudah seperti itu, atau ada orang yang kita lihat atau kita dengar dari pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si Fulan bin Pulin, kita anggap dia sudah mati, ya. Selesai sudah, kalau sudah mati. Ya. Kalau kita anggap, kalau kita lihat dia sudah mati, yang mati itu apanya? Jasadnya, tubuhnya kan ya. Udah mati, dimandiin, dikapanin, digulung-gulung, dibalut, disolatin, diuruk, diinjak-injak. Yang injak itu anak laki kita, mantu, sahabat, benar nggak? Ada masuk ke dalam kubur itu, udah selesai, kelar sudah urusan dunia. Tapi ini jasad masih hidup. Kita ini jasad masih hidup, tapi yang mati itu bukan jasad kita. Yang mati itu adalah hati kita. Nah, ini lebih bahaya lagi. Kalau mati jasad, selesai sudah. Tapi kalau mati hati, masih bisa jalan ke sana kemari. Bukan hanya tidak sholat, bahkan kita sholat pun itu ada peluang hati kita mati. Mati hati itu bukan artinya ya tidak sama, tidak pernah sholat, tidak pernah silaturahim, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah ini. Tapi kita lihat nanti satu persatu. Salah satunya itu min alamatil mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafiqat. Tidak bersedih kalau meninggalkan sebuah kewajiban. Apa kewajiban kita? Apa? Beribadah, sholat, puasa, zakat. Ada orang nggak pernah sholat, nggak menyesal. Udah, selesai sudah. Nah, itu kelihatan oleh mata kita. Nah, tapi kita juga sudah biasa nih salat berjamaah, udah biasa tuh baca Quran, udah biasa tuh berbuat baik. Satu hari, suatu waktu azan, nggak salat berjamaah. Biasa aja kita nih, biasa aja, nggak ada penyesalan. Oh tadi subuh nggak sempat salat berjamaah, biasa aja. Ah, itu tandanya hati itu sedang sakratul maut, nggak sedih. Tapi kalau sebaliknya, oh ya Allah tadi lupa salat berjamaah, tadi ketinggalan salat berjamaah, ada nggak rasa seperti itu? Ah itu syukur tuh. Nah, syukur hati kita itu masih ada rohnya, misalnya itu belum sakratul maut. Gak ada sedihnya, gak sholat, gak puasa, ngerokok depan orang puasa, ya. Nah, itu hati sedang mati. Yang kedua, tidak pernah menyesal kalau melakukan dosa. Dosa itu banyak, ngomongin orang, bicarain orang, ya, mutusin silaturahim,
Wow, 7 turunan gue nggak mau nengok dia. Nggak ada penyesalan. Baik dosa itu sesama manusia maupun dosa kepada Allah, nggak ada timbul penyesalan dalam kehidupannya. Habis marah, boleh nggak marah? Boleh, tapi ada timenya, ada waktunya. Sudah marah, caci maki, tapi nggak ada penyesalan. Itu nanti tanda hati itu sedang sakaratul maut, bahkan bisa jadi mati. Ya. Nanti kita lihat apa sih penyebabnya kok bisa seperti itu. Para ulama mengatakan hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia ini bukan artinya setiap hari kita nyari bekerja, nyari pangkat, nyari jabatan. Ya, bukan itu hubbud dunianya. Hubbud dunianya ini kata para ulama, hubbu ma yatadarrahu bihi ba'da mautih. Mencintai sesuatu siksaan, kehinaan dirinya setelah mati. Mencintai perkara yang nanti setelah matinya disebab disiksa oleh Allah. Apa? Mencintai maksiat, mencintai dosa. Udah nyaman itu, udah nyaman berbuat dosa, udah nyaman main gaplek, udah nyaman judi, udah nyaman berzina, udah nyaman berbohong, udah nyaman khianat. Kalau mati orang yang khianat, nanti diminta nggak bertanggung jawab. Orang yang berzina, orang yang memutuskan silaturahim, orang yang berbohong, ketika mati nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah kalau tidak sempat bertaubat, disiksa oleh Allah. Ini orang ini nyaman. Contoh, nyari duit buat megah-megahan, ya, atau nyari pangkat. Nah, ini nanti kalau saya sudah jadi direktur jadi kepala jadi tanda tangan saya tak sapu semuanya. Bertindak semaunya. Nah, itu maksudnya hubbud dunianya. Punya jabatan, punya kekayaan, punya ilmu pun bisa menjadikan maksiat. Nyari ilmu bukan untuk dekati. Kenapa cari ilmu untuk sana-sana? Biar saya bisa berdebat. Tujuannya seperti itu. Biar bisa ngalahin orang, biar saya dipuji orang, biar saya dimuliakan orang, biar saya dicium tangan bolak-balik. Kan gitu ya? Ada nggak ya? Nyari ilmu pun sama seperti itu. Bukan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, merubah diri keluar dari kegelapan kepada kemaksiatan, untuk mengajak umat kepada kegelapan, tapi untuk membangga-banggakan diri. Itu hubbu ma yatadarrahu bihi ba'da mautih, mencintai kemaksiat, mencintai sesuatu yang memudaratkan dia setelah dia mati. Ikut lomba MTQ. Wah, suaranya melengking, dapat juara 1, terkenal, umpama ini. Tapi dalam hatinya itu bukan untuk mensyiarkan mencintai Allah, tapi untuk mencari juara 1. Nggak dapat juara 1, kecewa. Itu niat maksiat itu. Ya, itu niat maksiat. Itu nanti hati itu bisa mati. Yang kedua, yang menyebabkan hati itu tadi mati apa?
ghaflah an dzikrillah, lalai dari mengingat Allah. Boleh, tak apa-apa dah. Saya nggak sanggup Ustaz baca Quran 1-2 juz. Nggak ada waktu untuk selawatan sampai ribuan kali. Nggak ada waktu untuk baca istighfar sampai ribuan kali. Nggak ada waktu banyak berzikir, nggak ada waktu. Tapi minimal kita itu jangan lalai. Contoh nih, mohon maaf. Iya, keseharian kita. Apa keseharian kita? Masuk rumah, pakai baju, pakai peci, kamar mandi, masuk masjid. Tadi nih, contoh nih, mohon maaf ya, kita salat nih kan ya, kita salat, masuk masjid, enggak berzikir, hati kita itu ghaflah, lalai. Kena semua ya? Kayak saya juga begitu. Lalai namanya, ghaflah. Mau makan, mau minum, enggak baca bismillah, ghaflah itu. Kalau kita biasakan terus seperti itu, mau seperti itu terus, makan, tidur, keseharian kita, kamar mandi, pakai baju, mau naik kendaraan, mau di mana, masuk rumah nggak salam, itu pun lalai namanya, ghaflah an dzikrillah. Lalai daripada mengingat Allah. Itu lama-lama mati. Tapi kalau orang sholat, kita orang sholat nih, orang sholat enggak rajin ngaji nih kan ya. Nah, ini kita semua ini. Usah nggak nunjuk siapa. Kita semua nunjuknya kemarin nih. Kalau minum nggak baca bismillah, itu hati sedang sakratul maut. Kadang sebelum makan minum saja bismillahirrahmanirrahim, habis minum udah makan minum lupa. Nah, juga itu hati sedang ghaflah, lalai. Lama-lama bisa mati. Kira-kira kita gitu enggak? Kira-kira kita begitu enggak? Di sini enggak, di sono banyak tuh. Di sini enggak. Ustaz yakin di sini enggak dah. Ya, coba dah nanya diri kita ini, hafal apa kagak? Ya. Pakai baju, tadi mau ke masjid, kan ngaca dulu tuh, biar peci nggak miring. Ya. Ada kan doa yang diajarkan Nabi ketika kita berkaca? Ada. Apa doanya? Hafal nggak? Itu namanya kita lalai itu. Yang minimal lah, ya Allah, percantik wajahku ini, percantiklah tubuhku ini, sebagaimana percantiklah Allahumma hassan khalqi fahassin kama hassanta qulubi. Ya Allah, percantiklah tubuhku ini, pakaianku ini, rapikanlah sebagaimana engkau percantik, perindah akhlakku. Kan gitu. Tadi kira-kira kemarin waktu tengah kaca, baca doangan ya. Itu hati kita sedang sakratul maut. Siapa dia orangnya? Ada nggak di sini orangnya? Kenapa nggak mau ngaku? Udah sini dah orangnya. Masuk kamar mandi, kadang lupa juga. Udah nggak pakai doa, pakai kaki kanan. Keluarnya pakai kiri. Ada masuk masjid juga sembrono aja. Enggak pakai doa, pakai kaki kiri lagi. Itu ada adabnya. Masuk ke masjid enggak langsung duduk, enggak salat tahiyatul masjid. Ghaflah an dzikrillah. Itu lama-lama hati kita itu mati. Kalau udah mati itu, kalau bahasa orang itu hatinya, kalau bahasa kita orang kampung apa? Dikasih tahu hatinya udah tutup. Betul ya? Udah keras hatinya. Udah keras hatinya, dikasih tahu nggak mapan katanya itu. Ya. Dikasih tahu nggak nerima. Itu kan bahasa kita begitu kan ya.
Karena hati kita ini, mulut kita ini nggak terbiasa menyebut Allah dalam hal-hal keseharian kita. Masuk rumah langsung nyelonong, berdiri dong sebentar. Nabi ngajarin, para ulama ngajarin, sebelum kita masuk rumah baca kulhu sekali, 3 kali, kemudian salam kepada penghuni rumah. Boleh jadi penghuni rumah itu malaikat atau Rasulullah. Kita niatkan di rumah kita itu ada ruh Rasulullah. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru kita salam kepada ahli manusia yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Rumah kosong, kira-kira beri salam enggak? Beri salam juga. Itu tadi, boleh jadi di rumah kita itu malaikat atau jin. Kalau kita nyelonong aja jin di rumah. Jangan heran nanti lantai 2 kok ada orang lari-lari di atas itu ya. Padahal nggak ada orang. Nah itu tadi. Apapun itu, mau duduk pun kita harus baca bismillah. Mau berdiri pun kita harus baca bismillah. Mau ngomong pun kita harus baca bismillah. Mau pakai baju, mau pakai celana. Nah, ingat kepada Allah. Upayakan hati itu supaya hati kita itu jangan mati. Sekalipun kita orang salat. Kita orang salat ini, kalau mereka nggak salat, udah gimana lagi hatinya itu? Udah benar-benar ini. Ya. Orang azan, kita ngobrol. Orang azan, ya kita asik nggak jawab azan. Nabi ngajarin kalau nari azan jawab kalimat azan. Kata muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sunnah menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang anehnya itu kelakuan kita itu, begitu selesai azan, La ilaha illallah. Apa yang dibaca itu? Ada nggak begitu? Ah, ada nggak? Siapa orangnya? Ah. Ya kan? Begitu azan, La ilaha illallah. Nggak jelas apa dibaca. Kata Nabi, orang yang membaca doa Allahumma rabbaha didda'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasiyata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudal ladzi wajib syafaati. Kata Nabi, wajib mendapatkan pertolonganku di yaumil kiamah. Wajib itu. Kita menganggap kita mengalami perayaan Maulid supaya dapat syafaat Nabi. Kita baca selawat supaya dapat syafaat Ada hadis Bukhari Muslim. Ya. Orang yang tulus berdoa ketika selesai azan, serius baca doanya itu. Allahumma rabbaha bihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Sampai selesai. Wajabat syafaati. Wajib mendapatkan syafaatku yaumul qiyamah. Nah, kalau kita kan saja La ilaha illallah, langsung berdiri dari duduk nggak baca doa. Apalagi hari Jumat, azan pertama ada 2 azan itu ya. Azan pertama, azan kedua. Oh, saking khusyuknya. Ternyata lagi mimpi. Itu diincar itu supaya hati kita itu nggak ghaflah, supaya hati kita itu nggak mati, lama-lama bisa itu. Ya, biasakan menyebut Allah dalam fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli. Kalau bisa setiap saat itu kita ingat Allah. Bismillah aja dah. Bismillah, 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 bismillah. Ya. Yang ketiga, apa yang menyebabkan hati kita itu mati? Ya.
membiarkan tubuh kita, membiarkan tangan, membiarkan kaki, membiarkan mata, membiarkan mulut untuk bermaksiat kepada Allah, terlena. Contoh kalau kita buka HP nih, buka HP, waduh, begitu lihat langsung, wah mantap ini, aurat, terlena itu. Ya, tambah lama, tambah asik kita nonton itu. Pada itu maksiat, ada aurat. Pada di situ di dalam HP lagi dalam grup WA sedang diskusinya panas, mencaci maki orang, menjadi orang, itu membiarkan mata kita terlena dalam maksiat. Menginginkan menuruti hawa nafsu, ya. Tangan pengennya gampang orang aja, kaki pengennya melangkah ke tempat yang tidak Allah reda aja. Pergi dah, di situ ada main gaplek, datang pengen main gaplek. Ada layar tancap, datang ke situ. Mulut sama anggota badan kita ini, biarkan maksiat. Ya, jangan sampai Allah itu tidak ridho kepada kita. Ya. Jadi 3 tadi itu yang menyebabkan hati kita itu mati, ya. Terlalu sibuk, terlalu memikirkan dunia sehingga lupa kepada akhirat. Yang kedua, lalai dari mengingat Allah, lalai daripada zikrullah. Yang ketiganya, membiarkan tubuh kita ini terlena dengan maksiat. Pengen marah, diikutin marahnya. Pengen ngobrolin orang, diikuti ngomongin orang itu. Ada orang sedang ngobrol berdua, kita oh si anu sepulan, langsung nimbrung. Nimbrung apa nimbrung? Pengen tahu aja ya. Biarkan itu, tak terlena itu. Padahal itu nggak boleh mencari-cari kesalahan orang. Mencari-cari, dibiarkan terus tubuh itu nanti lama-lama hati itu bisa keras. Kalau udah keras lama-lama mati. Ya. Ini apalagi bermasalah dengan ini gede banget ini. Gara-gara ini nggak baca Quran, gara-gara ini, ya. Tapi kalau jadikan ini dakwah seperti Pak Bang Haji Rohili ini, dijadikan dakwah kan, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu. Ya, dari pecahan daripada min alamati mautil kabir tadi itu, matinya hati tadi, tentu sebaliknya, matinya hati tadi terlalu tanda penyebabnya itu kita terlalu sibuk kepada urusan dunia. Ya. Berarti bagaimana kalau kita menghidupkannya hati itu kita itu, supaya hati kita itu agar hidup, agar bisalah bernyawa sebagaimana tubuh kita ini. Satu, berilmu. Kata hukama, belajar. Belajar ini, orang yang duduk dalam majelis ilmu itu ditakutin setan itu lebih takut 1000 abid yang beribadah. Setan lebih takut satu orang alim yang sedang tidur daripada 1000 abid yang beribadah. Orang yang duduk dalam majelis ilmu suka belajar, itu tidurnya ditakutin setan daripada abid yang sholat tapi nggak pernah belajar, yang beribadah tapi nggak pernah belajar.
sekalipun itu seribu orang, mudah digoda oleh setan. Tapi orang yang suka belajar itu. Dan majelis ilmu itu juga suatu ketika Nabi pernah berjalan nih. Ada majelis ilmu sama majelis zikir, sama majelis salawat. Itu dua-duanya mulia. Dua-duanya terhormat. Ada dua majelis. Satu majelis ilmu membahas hukum-hukum agama, hukum fikih, hukum segala macam. Yang satu lagi majelis Rasulullah atau majelis zikir. Dua-duanya kata Rasulullah bagus. Tapi oleh Nabi di mana yang singgahnya? Nabi singgah di dalam majelis ilmu. Nabi duduk dalam majelis ilmu. Majelis, bukan majelis zikir, bukan. Zikir juga mulia. Majelis salawat juga mulia. Tapi Nabi memilih di dalam majelis ilmu. Karena orang yang berilmu itu beramalnya beramalnya benar. Kalau kita sudah berilmu, nanti kita datang redho. Redho, apa redho? Tulus menerima takdir Allah. Ikhlas, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, udah radiyatan mardi. Tarbiyah supaya Allah ridho itu ridho dulu kepada takdir Allah yang sudah seperti ini. Apapun bentuk kita, apapun usaha kita, yang penting halal, alhamdulillah. Orang banyak ilmu itu begitu, diisi. Kalau sudah ridho dengan kepenuhan, udah ada kan kita ini banyak sekali tidak redha menerima takdir Allah. Ada masalah, ada apapun itu. Yang ketiganya, kalau kita sudah redha, nanti turun naik kepada qanaah. Apa itu qanaah? Ada yang tahu qanaah? Menerima. Menerima apa adanya. Udah naik sedikit. Setelah itu naik lagi yang keempatnya, isilah hati itu dengan zuhud. Zuhud kata itu. Zuhud itu ya bukan artinya kita tidak boleh memiliki dunia. Silahkan dunia, silahkan punya apapun, tapi jangan ditaruh di dalam hati. Taruhlah di kantong. Isi hati itu seperti itu. Biar hati kita itu tidak ghaflah, biar hati kita itu tidak mati, maka kita isi dengan ilmu. Belajar. Guru saya pesan itu, jangan pernah kita itu berhenti belajar dan mengajar. Terutama anak-anak santri. Kalaupun anak-anak santri pun kita setelah selesai dari pondok pesantren, jangan pernah berhenti belajar dan mengajar. Terus kadang-kadang ada orang selesai dari pesantren, dah selesai dah. Atau ngajar aja, selesai dah. Enggak bisa. Harus ada belajar dan mengajarnya. Kayak begitu Pak RW ya. Ya. Yang tadi, yang kelimanya istighalu bidzikrillah. Hati itu tadi. Sibukkan hati ini dengan berzikir. Bukan harus pakai tasbih, enggak harus pakai tasbih. Ya, udah dah begitu melangkah kayak tadi itu. Biasakan aja dah hubungan hati kita itu dengan Allah. Bismillah. Lihat sesuatu yang indah. Masya Allah. Yang indah itu pulang ke rumah, rumahnya rapi, Masya Allah sudah diperbaikin oleh istri, udah bangun, udah wangi, Masya Allah. Lihat motor, lihat kendaraan, lihat anak, Masya Allah. Jangan melihat anak pengennya marah aja. Ketika anak salah, jangan salahkan anak.
Ketika anak berbuat maksiat, ketika anak bandel, jangan salahin anak. Tanya sama diri kita ini. Anak berbuat maksiat, anak yang bandel, anak yang keras hati itu bukan anak yang keras hati. Boleh jadi gambaran ayahnya. Ya, boleh jadi gambaran diri kita sendiri apa yang ada pada diri anak. Kamu bandel banget, kamu nggak boleh. Apalagi sampai main tangan pada anak. Dipukul, dia apa? Boleh, cuma sekali kita diperintahkan oleh Nabi memukul anak. Kapan? Ketika berusia 10 tahun nggak sholat ke masjid, pantatnya dipukul tuh, bukan kepalanya, gitu. Pantatnya dipukul biar ke masjid. Kalau nggak dipukul malah dosa itu. Umur 10 tahun nggak ke masjid, nggak sholat. Nah, ingat. Yang keenamnya, supaya hati kita ini tidak mati, ya, bergaul dengan ulama. Itu dalam kitab Tahmil Ghafilin itu yang sama juga itu, yang dinyanyikan oleh Opik. Obat hati ada 5 perkara nih. Yang pertama, ada yang hafal? Salat malam, ya. Berkawal dengan orang soleh, ya. Cari tuh sahabat yang baik, biar hati kita ini gak salah jalan, biar tubuh kita ini ada yang bimbing, ada yang ngingatin. Kecuali suasana hati, kecuali kita itu sendiri memang udah ditarik oleh Allah. Apa mana kita ditarik oleh Allah? Kita ini sendirinya, maunya sendiri aja, mau sendiri tapi berzikir. Jangan heran umpama kok dia menjauh dari tubuh, kok dia menjauh dari saya, kok dia benci sama saya. Ada orang benci, ada orang menjauh. Buru-buru kita ingat kepada Allah. Boleh jadi Allah itu kita pengen sendiri terus, banyak waktu sendiri supaya kita banyak muhasabah, banyak waktu buat baca Quran, buat banyak waktu buat berzikir, banyak buat waktu buat beribadah. Ya. Itu. Jangan buruk sangka kalau ada orang yang menghindar dalam kehidupan kita, buru-buru ingat Allah. Itu boleh jadi Allah itu rindu pada kita supaya kita banyak ingat namanya. Kan ada kan orang jauh dari kita, nah, menjauh, gak mau lagi bersahabat. Biarin, jangan kita buruk sangka. Oh dia jauh, dia nggak usah kita cari-cari itu dah. Cari saja Allah. Boleh jadi Allah tuh pengen di kita itu sendiri pagi, sore, malam. Untuk kita banyak-banyak waktu. Allah sudah kangen, rindu sama kita supaya banyak kita merengek dengannya. Maka kalau kepengen juga kita mencari orang, cari orang yang saleh, orang yang baik, orang yang pantas kita menjadikan sahabat, orang yang pantas kita jadikan pengawal tubuh kita ini. Satu, orangnya berilmu dan beramal. Ada ilmunya, alim, tahu, tapi juga dia melakukannya. Kan ada orang itu ngomong aja yang benar, tapi dia aja nggak bisa dijadikan contoh. Kata Ki almarhum Ki Hujan, ciri orang baik itu, para ulama itu ada 3, ada 4. Ulama, guru yang harus kita cari itu, dia ibarat air. Air itu ada 4. Air yang pertama, air mata air. Mata air kalau kita cari di sini jarang, adanya di gunung. Itu sifat ulama. Kalau seperti mata air, cari tuh. Kan banyak ulama-ulama di kampung, kiai-kiai di kampung,
masih tulus, murni seperti mata air. Ada nggak? Nah, cari itu. Yang kedua, ada juga ulama itu, bukan ulama ya, orang yang berilmu itu seperti air hujan. Air hujan itu dia turun, diminta kagak diminta, dia turun, diminta kagak diminta, dia kasih ceramah ke kita, ngasih wejangan kepada kita. Nah, boleh kita kasih contoh seperti jamaah tablik. Nah, jamaah tablik itu kan kemana-mana datang, masuk ke rumah, assalamualaikum, mengajak kita salat, jarang kemana-mana. Itu ciri orang, para guru yang baik itu. Yang kedua, yang ketiganya seperti sifatnya seperti sifat air keran. Keran baru keluar ada airnya. Airnya baru ada kalau udah dibayar listrik kan ya? Nah, itu. Ada kan begitu? Baru datang ceramah kalau dibayar. Ada nggak ya? Nah, minta DP lagi kan ya? Nah, itu air keran namanya, ulama keran, ustadz keran. Ada lagi ini yang lebih bahaya, comberan. Air comberan kan air juga. Coba air comberan bagus nggak? Buat buangan kan ya? Namanya comberan air juga. Air, tapi kotor. Ini banyak nih orang yang berilmu, tapi dirinya sendiri kotor. Nah, cemberan, nggak mengamalkan ilmunya. Ini jangan itu. Nah, kira-kira kalau kita mau nyari yang mana nih? Ada 4 tadi tuh. Mata air, air hujan, keran, atau cemberan? Mata air atau air hujan. Kalau Ustaz Maher bukan air keran, bukan. Ya, itu. Cari orang yang alim, yang pintar tapi dia beramal. Nanti kita ditegur tuh. Baca bismillah. Kenapa nggak baca bismillah? Salam. Diingatin kitanya. Karena dia sudah berilmu dan beramal pada dirinya. Coba kalau itu kitanya. Ya, itu nggak benar. Yang kedua, pemurah. Cari orang pemurah. Yang dermawan, jangan yang pelit. Makanlah di warung. Kopi segelas, Indomie semangkok. Ya. Wah, begitu mau dibayar, oh tadi udah dibayar sama Bapak Anu. Kejar dia tuh. Belum kita mau bayar lah dibayar. Tapi duduklah kita tuh. Ya, berharap dia bayar. Enggak dibayar-bayar. Besok duduk lagi ada di situ di satu warung. Ada dia lagi. Kira-kira kita bayar dia enggak? Kagak. Kenapa? Karena dia pelit. Orang pelit enggak suka sama yang pelit. Kita tadi dermawan karena berkawan sama orang yang pelit jadi pelit. Nah itu. Jangan dekatin orang yang pelit. Dekatin orang pemurah. Ya kan? Pak Jerry mudah-mudahan dermawan ya. Amin ya rabbal alamin. Karena beliau udah kasih baju bagus ya. Yang ketiga, pemaaf, nggak pendendam. Cari tuh orangnya pemaaf. Alah biarin aja lah. Tapi kalau dia kita duduk sama dia, saya punya saudara, saya punya ini. Wah, bodoh amat. 8 turunan saya nggak pernah ngomong sama dia. Itu jauhin gitu. Jangan duduk, jangan bersahabat kalau orang datang kepada kita nih. Orang datang berbicara dengan kita, lalu membuka aib, cerita aib orang lain. Jauhi orang itu. Sebab nanti suatu masa, satu waktu orang itu pun habis dipelorotin kitanya. Ada orang nih, kita lagi ngobrol, bicarain orang. Ya. Sifat dia, jangan dekatin itu. Ya, yang ketiga, tadilah orang saleh itu cirinya
maaf. Yang keempat, nggak melakukan dosa kecil, nggak mengekalkan, nggak membiasakan dosa kecil. Cari itu. Salah satu dosa kecil itu nggak senang pakai celana pendek. Ada nggak? Pakai celana pendek. Kalau di dalam rumah nggak apa-apa. Celana pendek itu dosa kecil tuh. Kalau pakai celana kelihatan pusar sama lutut. Itu fasik. Kalau dalam fikihnya fasik. Orang fasik tidak sah jadi imam sholat. Kalau fikih mah, nah, gitu. Orang fasik itu jangan jadikan sahabat. Salah satunya dia mengekalkan dosa kecil. Biasa dosa kecil, membiasakan dosa kecil. Yang kelima, ciri orang yang saleh tadi itu, orang yang baik tadi itu, dia nggak banyak omong, nggak banyak omong, banyaknya bukti. Ngomong doang gitu ya, banyaknya bukti. Nah itu kita cari tuh. Buat apa kita cari orang yang saleh? Supaya hati kita ini bisa. Nah, salah satunya duduk dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Nah itu saja yang bisa kita sampaikan. Jadi bagaimana taunya hati kita ini masih hidup, atau barangkali hati kita ini sedang sakaratul maut, atau barangkali hati kita ini sedang kritis. Nah coba deh, nah, kalau nanti keluar masjid ini baca doa, nah itu insya Allah hati kita udah hidup. Sampai ke rumah nanti pakai salam, nah itu udah hidup. Tapi masuk rumah masih salamnya lupa, keluar lagi. Masuk rumah salamnya lupa, keluar. Harus begitu ya, harus dikodok ya. Jadi dulu ada seorang ulama, dia datang ke masjid. Begitu sampai ke masjid, jamaah sudah selesai. Ada penyesalan dalam hatinya karena terlambat. Aduh, nggak dapat 27 derajat, nggak dapat 27 pahala, nggak dapat 27 ini. Habis salat itu diganti 20 rakaat salatnya. Karena nggak dapat salat berjamaah. Berjamaah kan 27 tuh. 20 ibarat kita salat 27 kali sendiri. Dia salat itu 27 kali rakaat. Kira-kira kita gitu nggak ya? Enggak. Ya buru-buru ya. Nah, tapi minimal kalau sudah ada penyesalan saja udah cukup itu. Ada penyesalan, aduh terlambat ini, menyesal aja, ada sedih aja. Nah, itu udah cukup. Apalagi di Ka'bah itu. Oh, semalam biasanya baca Yasin, biasanya tadi malam setiap malam baca Yasin. Kok semalam sempat baca Yasin? Biasanya setiap malam tahajud. Lupa tahajudnya, ketinggalan ngantuk. Gimana? Minimal hati kita ini ada kesedihan. Nabi pernah mengqadha itu tahajudnya. Kalau boleh dikaudah itu. Kapan qadanya? Mulai habis sholat duha sampai jam 11 siang. Qadha itu. Supaya hati kita itu hidup. Jangan dibiarkan mati. Satu hari kita ada rutin nih. Ada rutin. Apa yang kita rutinkan setiap hari itu? Malam misalnya baca Yasin. Jangan siangnya dilalain. Kalau kita lalain nanti hati kita itu ghaflah. Nah lama-lama biasa aja. Akhirnya nggak baca Yasin. Betul nggak? Nah. Atau habis asar baca Al-Waqiah, atau setiap hari sedekah, atau apalah yang kita lakukan kebaikan itu. Kalau lupa, ketinggalan, qadha, diulang lagi, diqadha lagi, supaya hati kita itu nggak mati. Memang kita masih hidup tapi hati udah mati. Kalau udah biasa dah. Apalagi tanggung dosanya, biar sekali aja dosa besar dah. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah warzuqna fahman nabiyina wa ilhama malaikati muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah warzuqna fahman nabiyina wa ilhama malaikati muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah warzuqna fahman nabiyina ilhama malaikati muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.